Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan hingga hari ini kita diizinkan kembali mendengarkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hari-hari yang kami lalui itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan, dan hari ini pun boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, semua itu terjadi atas kehendak Tuhan. Saat ini kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk kembali diperdengarkan oleh firman-Mu. Biarlah kuasa dan tuntunan Tuhan dinyatakan atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan perikop ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu, dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga merenungkan firman ini. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saat ini kita semua kembali diingatkan dengan firman ini. Firman ini berbicara tentang penglihatan Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos. Kita akan memperhatikan ayat per ayat dari nas ini. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Di sana ada suatu tugas, ada suatu perintah yang harus dijalankan. Kita melihat dari ayat yang kedua. Malaikat menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya atas orang-orang yang tidak percaya. Dalam artian, mereka yang memakai tanda dan yang menyembah patung. Itu telah dijelaskan dalam pasal 13 ayat 11 sampai 18. Ayat 3. Malaikat menumpahkan cawannya ke atas laut. Air menjadi darah. Ayat yang keempat. Malaikat menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air. Semuanya menjadi darah. Itu ada suatu perintah yang harus dilakukan. Kemudian, dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7, di situ ada suatu pengakuan. Mengapa malapetaka itu terjadi? Mengapa perintah itu harus dilaksanakan? Hal itu dilakukan karena mereka menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, serta mereka tidak melakukan pertobatan. Di ayat yang ke-7, di sana ada suatu pengakuan yang sangat luar biasa bahwa kuasa Tuhan atas seluruh ciptaannya mutlak adanya. Jadi, Bapak Ibu ini dikasihi oleh Tuhan, dari firman ini saya mengajak kita bersama untuk belajar. Yang pertama, segala sesuatu terjadi pasti ada sebab dan akibatnya. Firman ini mengatakan Tuhan menjatuhkan malapetaka ini karena ulah manusia yang semena-mena dan tidak ingin melakukan pertobatan. Jadi, hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan, gunakanlah itu dengan baik supaya hidup dan kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua diajarkan dari firman ini,
bahwa kuasa Tuhan atas seluruh ciptaannya mutlak adanya. Firman ini sendiri mengingatkan kita, jika pada saatnya Tuhan berkehendak atas seluruh ciptaannya, maka tidak ada yang mampu menahannya. Oleh karena itu, bukan kita yang mengatur Tuhan, tetapi biarlah kasih Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama, kita merenungkan kembali firman ini dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Sehingga setiap yang kita lakukan dan kerjakan benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang empunya seluruh ciptaan di muka bumi ini, kami sangat bersyukur atas firman-Mu hari ini, yang terus mengingatkan kami dalam setiap langkah yang kami tapaki di dunia ini, supaya kami semua senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini, kami serukan doa kami untuk seluruh umat Tuhan di muka bumi ini. Secara mengkhusus di kawasan Resort Puruk Cahu, secara mengkhusus juga Jemaat Hosana Puruk Cahu dan Gereja Elio Teria. Kami percaya Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanan, baik BPH Majelis Resort, Majelis Jemaat, pendeta, penetua diakon, dan siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan, senantiasa sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Biarlah kiranya kesehatan, kekuatan, rezeki, berkat Tuhan nyatakan atas hidup dan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami pertaruhkan seluruh pelayanan kami, harapan kami, keinginan kami, doa-doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan jika saat ini kami masih dalam keadaan COVID-19, tolong kami Tuhan, berikan kami kesehatan pun kemampuan, supaya kami tetap kuat dan sehat di kondisi yang seperti ini. Dan kami mohon, supaya pada saatnya nanti, kami bisa kembali kepada keadaan yang semula. Tuhan Yesus, inilah doa dan seru kami, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, serta mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.